Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Budiman dari Budiman Channel. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di series tutorial tentang kupas tuntas Microsoft Office Word 365. Setelah ada 4 video tentang kupas tuntas Microsoft Office Word, kali ini saya akan berlanjut mengupas tuntas menu bar layout teman-teman. Yang sebelumnya kita berada di dalam, kemarin itu pembahasannya di menu bar design ya. Nah ini dia teman-teman. Sekarang kita akan coba mengupas tuntas di bagian layout teman-teman. Oke, sebelum itu saya coba akan hilangkan dulu di bagian border teman-teman. Bordernya kita akan coba hilangkan dulu. Kita hilangkan seperti ini, kemudian kita pilih OK. Nah, agar si bordernya itu hilang, dan juga saya akan menghilangkan dulu watermark teman-teman ya. Karena saya tidak akan menggunakan watermark dalam video kali ini. Kita remove dulu. Kemudian saya juga akan hapus peg yang pertama. Ya, oke, kita hapus yang ini teman-teman. Bentar. Set. Ya. Oke, jadi sekarang tersisa satu peg. Oke, kalau di bagian layout ini adalah tentang mekanisme penempatan ya, penempatan teman-teman. Penempatan layout atau posisi atau tentang pengaturan kertas dan lain sebagainya. Nah, kita akan kupas tuntas dulu di bagian page setup di sini, teman-teman. Di bagian page setup ini ada margin. Jadi margin ini adalah untuk mengatur batas tepi kertas di sebelah kiri, kanan, dan atas dan bawah. Nah, kalau kita ingin merubah, teman-teman, nah kan ada ya settingan margin untuk skripsi, laporan itu berbeda. Nah, teman-teman rubahnya di bagian margin. Klik aja marginnya. Ada yang sudah disediakan oleh si Microsoft Office Word-nya, dan kita juga bisa membuat ukuran tertentu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan normal, teman-teman, yang dimana ukurannya itu adalah 2,54 cm. Jadi ini berlaku untuk semua posisi, kiri, kanan, atas, dan bawah. Namun kalau kita ingin merubah, itu bisa ya teman-teman, kita pilih aja di custom. Kemudian di sini kita di bagian margin, kita posisi topnya berapa gitu ya. Biasanya kalau untuk skripsi 3, kemudian 4, 3 ya. 4 ini biasanya dipakai buat mengcover ya, ya untuk mengcover sebelah kirinya. Jadi posisinya agak sedikit dilebarkan. Kalau kita klik OK, maka batas tepinya akan berubah teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi lebih lebar ke sebelah kiri ya. Kalau kita lihat posisinya tuh. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Jadi yang kosongnya lebih besar ke sebelah, lebih lebar ke sebelah kiri. Ini di bagian untuk margin. Kalau di bagian orientation ini adalah untuk merubah setelan posisi kertas. Apakah portrait? Kalau portrait itu ukuran kertasnya berdiri teman-teman. Nah, saya punya kertas nih. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini namanya portrait ya. Kalau ini adalah landscape. Nah, landscape ini digunakan ketika data yang kita buat ini tidak cukup dalam posisi si portrait ini. Misalkan tabelnya terlalu panjang gitu ya. Karena kalau dipaksakan ini akan mengerucut dan tidak bagus misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan posisinya harus dimungkinkan untuk portrait ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin merubahnya, kita langsung aja pilih landscape. Nanti di sini akan merubah jadi seperti ini teman-teman. Ya, posisinya jadi akan seperti ini. Untuk si posisi si kertasnya. Nah, kalau misalkan untuk di bagian size, ini adalah untuk menentukan ukuran kertas. Nah, ada juga sama di sini juga ada yang sudah disediakan, teman-teman. Ada juga yang kita bisa buat. Seperti halnya nih F4 saya rubah posisinya lagi. Ukurannya. Jadi sebelumnya tidak ada ukuran F4, makanya saya buat. Nah, cara buatnya gimana? Kalau F4 kemudian A5 ini bisa langsung pilih ya, teman-teman. Nah, kalau kita pengen bikin sendiri, kita pilih ke more favor size. Nah, silakan teman-teman inputkan ukuran kertas yang teman-teman inginkan. Setelah itu pilih OK. Itu di bagian si size. Nah, untuk di bagian column ini adalah untuk merubah posisi daripada layout tulisan. Nah, kalau misalkan yang one ya seperti ini teman-teman, tapi kita kembalikan dulu ke portrait ya. Kita kembalikan dulu ke portrait seperti ini. Nah, kalau untuk di bagian kolom ini adalah untuk membatasi kertas. Membatasi kertas apakah dalam satu halaman itu hanya satu tampilan dari si datanya atau dua.
Nah, kalau dua ini biasanya ini akan memanjang seperti ini, teman-teman. Jadi kita coba copy dulu nih yang ini sampai ke sini. Kita coba tambah data lagi di sini. Nah, jadi akan menjadi dua seperti ini, teman-teman. Ya, akan jadi dua seperti ini. Oke, kita coba. Oh, ini ada yang hilang. Nah, ini. Kita coba perbesar dulu. Oke. Nah, jadi kalau dua seperti ini ya tampilannya. Nah, kalau tiga bisa nggak? Bisa. Ya, jadi nggak tampilannya seperti ini. Lebih daripada tiga, kita bisa pilih more color. More color. More apa tadi? More column ya, more column ya. Jadi teman-teman silahkan mau berapa, misalkan 4 seperti ini gitu ya. Ini tergantung dari keinginan teman-teman dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti biasa saya akan coba dulu screenshot karena untuk kebutuhan thumbnail, teman-teman. Oke, kita screenshot dulu seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau untuk kolom ini sudah paham ya. Nah, kalau kita ingin mengembalikan ini kepada posisi awal ya, kita tinggal di blok, kemudian kita pilih one. Jadi akan kembali kepada semula lagi, yaitu layout tulisannya hanya satu. Nah, biasanya ini layout 2 ini digunakan ketika kita membuat soal gitu ya. Kalau dulu kita pernah ujian, nah kalau 1 sampai 5 misalkan sebelah kiri, 6 sampai 10 itu sebelah kanan. Jadi ada 2 tepi gitu ya. Oke, kita beralih kepada brick. Nah, brick ini teman-teman ini untuk merubah setelan. Misalkan setelan 1 kita pakai yang ini, setelan 2 kita pengen bedakan. Nah, kita harus menggunakan brick, teman-teman. Oke, kita coba blok dulu. Coba kita tambah satu lagi, teman-teman, seperti ini. Ini kita hilangkan dulu. Sebelumnya saya sudah pakai putar ya. Nah, misalkan gini teman-teman. Nah, cara untuk menggunakan peg brick ini gimana? Nah, biasanya saya langsung dulu dilihat dulu di bagian footer atau headernya. Kita double klik aja atau teman-teman masuk ke bagian insert, pilih header atau footer seperti ini. Ya, tapi kalau saya lebih enak langsung klik 2 kali. Nah, teman-teman di sini kita lihat antara yang pertama first page, kalau kita misalkan kasih si bagian puternya ini nomor, contoh misalkan mana ya, kayak yang ini aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah sama ya. Nah, kalau misalnya kita pengen rubah, nah ini teman-teman bisa. Caranya kita pilih dulu ke peg bricknya di halaman kedua. Halaman kedua kita rubah peg bricknya. Tapi kalau misalkan kita pengen misalkan yang bagian sini kita pengen Romawi ya, hurufnya bukan 1, atau misalnya di sini kita 1, contoh dulu. Oke, di sini kita pilih jadi 1. Page numbernya kita rubah bottom of page. Kita pilih atau format number aja ya, format page aja. Startnya dari 1. Oke. 1, kemudian di sini 2. Nah, 2 ini misalkan saya pengen ngerubah ke posisi 1 lagi gitu ya. Bisa nggak? Nah, bisa teman-teman. Nah, kita coba dulu nih. Kita pengen startnya dari 1, misalkan yang ini nih. Kita ke format number, misalkan dari 1, klik OK. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena setelannya ini tidak ada peg bricknya. Nah, sekarang kita akan coba pakai peg brick. Nah, di bagian yang kedua kita akan coba pakai peg brick. Peg bricknya itu next page-nya kita hilangkan atau kita aktifkan. Nah, ada peg seperti ini, ada kolom, ada text wrapping, next page, continuous, event flag, odd flag ya. Jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja. Kali ini kita akan menggunakan setelan session brick, yaitu next page. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, nah sekarang sudah bisa dirubah nih. Yang antara yang atas dan bawah ini kita bisa dirubah ya. Kalau tadi kan ngikut, karena kenapa? Karena sessionnya ini masih 1. Nah, kalau kita lihat di bagian footer, session yang halaman pertama ini session 1, yang kedua ini session 2. Artinya kita sudah di peg brick atau sudah menggunakan yang namanya line peg brick ini. Nah, untuk line number sama ya. Untuk memberikan number ada settingannya non, continuous, reset each page dan lain sebagainya. Ini juga sama, nanti teman-teman silahkan dicoba saja. Oke, teman-teman. Kita kembali lagi ke tutorial. Nah, kita sudah di bagian page setup, kita beralih kepada paragraf. Nah, di bagian paragraf ini teman-teman bisa sesuaikan dari mulai indent, spacing dan lain sebagainya. Nah, apa itu indent, apa itu spacing? Nah, kita akan coba. Kita coba di blok dulu salah satunya, satu paragraf. Coba kita left indentnya kita rubah.
Nah, jadi indent ini adalah untuk merubah posisi sebelah kiri atau sebelah kanan, teman-teman. Ya, kita juga bisa menggunakan indent yang menggunakan icon ini, teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan yang di bagian layout, kemudian kita pilih sesuaikan berapa gitu. Apakah kita pengen pakai atau enggak, ini tergantung teman-teman. Right-nya bisa nggak, bisa ya. Silahkan dirubah saja. Nah, untuk di bagian spacing apa nih? Coba kita lihat. Kita blok dulu nih. Seperti ini. Coba before-nya. Before-nya kita akan coba tambahkan. Nah, kalau before ini adalah untuk pengaturan spasi sebelum paragraf itu dimulai. Nah, berarti di bagian atas ya, teman-teman. Setiap paragraf. Nah, kalau after gimana? Coba kita lihat. Kalau after ini setelah ya. Jadi setelah paragraf nyambung ke paragraf yang lain, kita bisa atur. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk disesuaikan saja untuk di bagian ini. Kita bergeser kepada rank. Rank ini kita harus masukkan dulu gambar ya, teman-teman. Saya akan coba menambahkan di sini. Kita pilih insert, kemudian this picture, kemudian this device. Nah, kita coba akan masukkan satu gambar saja. Misalkan contohnya yang saya aja. Nah, posisinya seperti ini. Kita perkecil dulu, teman-teman. Nah, untuk di bagian sini, di bagian layout ya, teman-teman bisa memposisikan posisi gambarnya itu sebelah mana ya. Misalkan di sebelah atas atau di tengah-tengah, paling bawah gitu ya, atau di sini gitu ya. Nah, itu teman-teman silakan posisikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti ini. Kalau misalnya untuk warp text ini untuk posisinya ya. Untuk posisi gambarnya. Kalau misalnya kita pindah-pindah kan ngikut tuh si tulisannya. Nah, kita atur nih. Biasanya kalau misalkan inline, kemudian ini sama sih sebenarnya di bagian sini juga ya, teman-teman ya. Tapi di sini lebih enak sih. Saya kebanyakan untuk mengatur posisi gambarnya menggunakan yang ini. Nah, karena saya pengen si gambar ini kita pindah-pindah sesuai keinginan tanpa merubah style tag, maka kita coba rubah in front of tag. Nah, kalau misalnya kita rubah pindah-pindah posisinya, maka tidak akan mengganggu teks yang ada di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya kita pilihnya behind tag, maka posisi gambar ini persis di belakang teks, gitu ya. Persis di belakang teks seperti ini. Ada top, kemudian ada true gitu ya. Ada tick, ada square dan lain sebagainya. Silakan sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di bagian bring position ini adalah untuk mengatur gambar posisinya mau sebelah mana gitu ya. Teman-teman kalau ada punya dua gambar, kita masukin gambar satu lagi. Kita coba masukin gambar yang mana ya? Yang mana, yang ini. Coba kita rubah dulu yang ini posisinya jadi wrap tag atau in front of tag. Yang ini kita coba akan kasih warna yang berbeda. Misalkan ini agak gelap seperti ini. Oke, ini untuk pembeda. Misalkan yang ini kita akan coba pindahkan ke belakang. Jadi kita pilihnya send to back. Kalau kita inginkan ke depan berarti bring forward gitu ya. Nah, ini untuk silakan teman-teman silakan dipakai nih. Jadi yang bingung gimana caranya posisi ini, kenapa sih di depan harusnya di belakang ya? Kita tinggal pilih seperti ini di sini. Nah, di bagian arrange juga pengaturan fitur juga ada juga di bagian format di sini, ada juga di bagian layout. Jadi teman-teman silahkan pakai mau yang mana gitu ya. Tuh, sama di bagian layout juga sama, di bagian fitur format juga sama. Jadi teman-teman silahkan untuk dipakai yang mana saja. Kita kembali lagi ke bagian layout. Ini udah, bring ini udah, kemudian ini light ini adalah untuk merubah ya posisinya. Apakah kita pengen paskan leg top gitu ya, atau misalkan kita pilihnya paling bawah seperti ini, atau seperti apa. Jadi teman-teman silahkan untuk disesuaikan saja. Untuk rotate, nah rotate ini teman-teman silahkan untuk merubah misalkan kita pengen rotate ke right atau berputar gitu ya. Nah seperti ini ada flip, horizontal dan lain sebagainya. Kita juga bisa pilih more rotation option. Ya teman-teman silahkan untuk disesuaikan saja. Gimana teman-teman? Cukup mudah atau misalkan sulit nih? Kalau misalkan cukup mudah, jangan lupa untuk komen, like, and share. Nah coba saya akan simpan di sini aja. Nah seperti ini. Kayaknya ini deh yang saya akan pakai thumbnailnya. Oke. Set. Kita coba screenshot dulu.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu teman-teman di bagian layout saya sudah bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Budiman. Sampai ketemu di video-video berikutnya tentang Microsoft Office Word dan tutorial lainnya. Bagi yang pengen request tutorial, silahkan boleh banget, silahkan di komen di kolom komentar dan request tutorialnya apa. Mudah-mudahan saya bisa buat tutorialnya. Saya Budiman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.